lubang satu, Heeh. cat sini 30. Oh begitu ya, ada dua dua lubang ya. Sampai sekarang ada lubang di atas itu. Ini mau judul Heeh. ini maksudnya Heeh. ini ada yang lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papayas Gorontalo di mana saja kalian berada. Nah, hari ini tanggal 13 September tahun 2022 ya. Teman-teman akan saya ajak kita orang mau pergi di Gunung Dumbo ya. Mungkin banyak yang cuman lihat dari jauh seperti apa Gunung Dumbo itu, dan kita mau cari tahu bagaimana sejarah sampai dorang kasih nama Gunung Dumbo ya. Jadi tapi sebelum itu jangan lupa dukung Akang channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Oke, nah sekarang kita sudah di perempatan Masjid Jami Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah di pagi hari ini DP cuaca gagas sekali ya. Jadi membuat saya jadi semangat untuk melihat langsung. Kita orang mau pergi di kaki Gunung Dumbo dan kita orang akan naik ke atas. Kira-kira seperti apa pemandangan dari atas Gunung Dumbo itu? Mau lihat seputaran kota Gorontalo. Oke ya teman-teman ya, ikuti terus video ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Wah, oke? Nah, ini kita orang sudah mau masuk di jembatan Talumolo 1 ya. Nah, sudah di Puncur ini ya, Kampung Bugis Puncur. Nah, kita orang sudah di jembatan. Nah, kita orang lihat ini jembatan sementara dorang percantik ya. Nah, ini ada banyak, setiap kotak-kotak yang ada di jembatan ini kotak segitiga. Dorang bikin kayak ada ornamen-ornamen kayak Karawa begitu ya, atau kayak sulaman khas Gorontalo ya. Nah, setelah jembatan Talumolo 1 ini, kita orang akan belok kiri. Langsung belok kiri ya. Kita orang mau menuju ke arah Gunung Dumbo. Nah, saya juga belum pernah ke Gunung Dumbo ini ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke atas Gunung Dumbo ini, bisa diinformasikan melalui kolom komentar. Karena ini yang pertama kali saya mau explore Gunung Dumbo yang ada di Gorontalo ya. Cuma jaga dapat lihat kamar dari Taruna. Nah, katanya di Gunung Dumbo ini teman-teman ada mistis-mistisnya juga ya. Tidak tahu kalau mau belok di mana ya. Yang jelas dia sebelah kanan. Kalau belok ke kiri pasti ke Kuala ya. Nah, ini sudah
kaki Gunung Dumbo ya. Waduh, kayaknya kelamaan ini, tidak tahu DP jalan masuk sebelah mana. Kita orang mau tanya ya, mending kita orang tanya ke masyarakat yang ada di sini. Mau lihat dulu ya, tanpa bertanya akan orang-orang yang tentunya orang yang tua-tua yang tahu jalan masuk mau naik ke atas Gunung Dumbo itu ya. Nah, mending orang tanya di warung sini nih. Oke. Assalamualaikum Ibu, mau tanya. Nah, alhamdulillah habis bertanya ternyata lewat ya. Nah, ini kita lihat ya. Ibunya ini seperti kemarin dari arah sini ternyata sudah lewat agak jauh kata. Ih, buat ada rame-rame ini. Nah, jalur yang belok ke kiri ini ya. Napa? Masya Allah ada orang meninggal ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di Gunung Dumbo. Oh, gitu ya. Orang isimu itu Dumbo itu ya. Laki-laki perempuan, laki-laki ya? Laki-laki. Laki-laki. Orang yang terkaya. Orang terkaya di Gorontalo. Orang isimu di Dumbo. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya bertanya kepada orang yang tepat. Secara tidak langsung saya ketemu dengan Pak Musa Dudu ini ya, di Opa yang umur 89 tahun ya. Alhamdulillah beliau masih sehat-sehat. Dan beliau bercerita tentang sejarah kenapa sampai dinamakan gunung itu adalah Gunung Dumbo. Sore ya? Wah, terima kasih banyak Opa Musa atau Opa Kune sudah bercerita panjang lebar tentang sejarah dari Gunung Dumbo ini ya. Wah, di sini ada kedukaan teman-teman. Boleh. Oke, ke atas dulu. Ya. Nah, saya sempat bertanya-tanya ke orang di situ, katanya hati-hati. Ini jalan hanya khusus untuk yang biasa naik ke sini. Wah, bahaya juga. Semua ke jurang ini ya. Waduh. Wow, menanjak teman-teman. Motor saja kebacakar ini. Alhamdulillah ya, naik terus. Waduh, sampai bau kampas koplen teman-teman. Di sini ya ada 4 rumah di atas bawah kaki Gunung Dumbo ya. Ini adalah anak-anak dari Opa Kune. Wah. Waduh, mantap sekali pemandangan di sini teman-teman. Wah, keren ya. Oke, kita orang coba naik lebih ke atas lagi ya. Bismillah.
Oke, coba. Waduh. Wah, agak susah. Waduh, agak susah teman-teman. Wah, hampir sadiki. Nah, jadi motor torang kasih tinggal di bawah. Mantap sekali. Keren ya DP pemandangan dari sini. Ada anjing ini ya. Wih, hampir jatuh di sini nih. Ternyata DP tanah agak licin, banyak kerikil, banyak batu-batu batu putih, batu kapur. Rumah baru ini ya. Ini barusan dibangun ya, ini rumah. Assalamualaikum. 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 Ternyata tidak ada orang di situ ya. Jadi kita orang lanjut terus naik ke atas. Mungkin ada di tempat kedukaan yang tadi. Nah, di sini juga rencana kayaknya mau dibikin bangunan lagi atau cuman dorang ambil akan material ini ya. Mantap. Gunung Dumbo ya. Masih jauh teman-teman ya, masih jauh. Gagas sekali pemandangan di sini teman-teman ya. Kalau malam bagaimana ya? Mantap sekali, keren. Nah, kalau di atas itu, tentu sebagaimana pemandangan ya. Nah, oke teman-teman ya. Karena saya rasa mau naik ke sana ke atas terlalu jauh dan saya juga tidak tahu medan. Nantilah, insya Allah saya akan bikin konten. Usahakan orang bisa sampai menuju ke atas ya. Karena ini cuma dalam kota ya teman-teman, cuma dekat. Kita orang akan lihat Gunung Dumbo ini dengan drone. Terang mulia itu di atas itu seperti apa ya. Dan di samping saya menerbangkan drone, saya akan cerita tentang apa yang diceritakan tadi oleh Opa Kune. Nah, sejarah tentang Gunung Dumbo ini teman-teman. Ya, pada tahun 40-an ya, tahun 40-an. Saat itu Opa Kune sudah berumur 14 tahun. Nah, dan di sini di seputaran Gunung Dumbo ini Opa Kune banyak teman ya, banyak teman laki-laki yang sering main-main di katanya di atas Gunung Dumbo ini ada lapangan ya, lapangan bola yang tidak terlalu luas. Mereka sering bermain di situ. Dan tahun itu memang belum ada buku tulis belum ada. Katanya gerepu ya, gerepu mereka lempar saja sembarangan begitu terus mereka main bola. Baru di zaman itu ada seseorang yang sangat terkenal, orang kaya. Opa Kune bilang orang Isimu ya, orang Isimu yang namanya Tidumbo. Nah, dan Tidumbo ini karena DP orang kaya sekali, sampai-sampai ada hal-hal yang sangat urgent di Gorontalo itu. Beliau antusias sekali ya. Contohnya seperti ini, gunung ini ya. Gunung Dumbo ini adalah gunung yang masih aktif, gunung berapi yang masih aktif, yang ada di kota Gorontalo. Nah, tetapi ada sesuatu dan lain hal karena gunung ini ada lubang
yang di dalam gunung itu ada 2 lubang, satu mengarah ke kantor gubernur ke arah Suwawa sana, dan satu mengarah ke arah laut. Nah, ini uniknya Gunung Dumbo ini. Nah, si Opa Kune ini dengan 7 temannya, ada 7 orang DP teman, menjadi saksi ketika di Dumbo ini memberikan sesajian ya. Ada 70 kg emas, 70 kilo 70 kg emas dia taruh di antara lubang yang kedua lubang itu ya, lubang yang mengarah ke arah Suwawa dengan mengarah ke arah laut. Dan saking penasarannya ketujuh teman dari Opa Kune ini, dorang lari di laut. Dorang pastikan suara ombak yang terdengar di atas Gunung Dumbo itu di lubang apa benar-benar suara dari laut, seperti bunyi ombak. Nah, mereka lari ke laut dan mereka saksikan memang betul sekali keras, tinggi sekali ombak ya, ombak di laut. Dan mereka lari lagi ke Gunung Dumbo. Mereka dengar lagi dari sana bahwa memang benar-benar bunyi ombak itu dari laut dan bisa terdengar dari lubang yang ada di atas Gunung Dumbo ini. Wah, jadi sayang sekali ya kita tidak bisa naik ke atas. Nantilah kita akan cari waktu untuk bisa naik ke atas. Torang mulia dan torang akan saksikan apakah masih dapat dengar sampai sekarang bunyi ombak itu dari lubang yang ada di atas gunung ya. Dan menurut dari Opa Kune, emas yang 70 kilo itu adalah sebagai penyelamat bahwa Gunung Merapi ini sampai sekarang masih bisa terkendali dengan aman. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, sejarah singkat sampai kenapa gunung ini DP nama Gunung Dumbo. Ya, ternyata si pemberi sesajian ini yang bernama si Dumbo, orang terkaya di tahun 40-an di Gorontalo. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Saya berharap teman-teman semua, saya berharap video ini bisa menjadi pengetahuan buat kita. Kalau kagak ada yang bertanya-tanya siapa DP nama Dumbo, kita sudah tahu ya, alhamdulillah. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.